Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, "Karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-31 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu melihat bagaimana Tuhan Allahmu membawa kamu dengan selamat sampai ke tempat ini, seperti seorang ayah menggendong anaknya. Judul renungan kali ini, Allah menggendong kita, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, pada tahun 2019, badai Dorian menghantam Kepulauan Bahama dengan hujan deras, angin kencang, dan banjir bandang. Itulah bencana alam terburuk sepanjang sejarah negara itu. Brand yang sedang berlindung di rumahnya bersama putra dewasanya yang menderita cerebral palsy telah memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan rumah supaya selamat. Meski buta, Brand harus berusaha menyelamatkan putranya. Maka dengan hati-hati ia menggendong sang putra di pundaknya dan berjalan menembus air setinggi dagunya sampai mereka berdua tiba di tempat yang aman. Jika ayah di dunia rela menerjang kesulitan untuk menyelamatkan anaknya, terlebih lagi Bapa kita di surga mempedulikan anak-anaknya. Di dalam perjanjian lama, Musa mengenang bagaimana Allah menggendong umatnya ketika iman mereka sedang goyah. Dia mengingatkan bangsa Israel bagaimana Allah pernah membebaskan mereka, menyediakan makanan dan air di padang gurun, berperang melawan musuh, dan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sambil mengingat banyaknya perbuatan Allah bagi umatnya, Musa berkata, Tuhan Allahmu membawa kamu seperti seorang ayah menggendong anaknya. Perjalanan Israel di padang gurun tidaklah mudah dan iman mereka terkadang goyah. Namun, kisah mereka dipenuhi dengan bukti perlindungan dan pemeliharaan Allah. Gambaran seorang ayah menggendong anaknya dengan lembut, berani, dan penuh kepastian juga menjadi gambaran indah tentang cara Allah mengasihi bangsa Israel. Walaupun kita sedang menghadapi tantangan yang menguji iman, kita dapat mengingat bahwa Allah senantiasa hadir dan menggendong kita melewati segala kesulitan. Sahabat ODB, dalam hal apa Anda melihat pemeliharaan dan perlindungan Allah dalam hidup Anda? Dan bagaimana Anda dapat menghadapi persoalan ketika tahu Allah senantiasa menggendong Anda? Allah Maha Kasih, tolonglah aku untuk mengingat bahwa Engkau senantiasa menggendongku, bahkan di saat aku tidak merasakannya. Terima kasih untuk kekuatan dan belas kasihan-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi
Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity